kecil ini? Berhenti! Sayang, bantu ibu. Cepat, di depan. Kepala desa Ye, jadi begini saja. Kita kerjasama. Aku investasi desa Ye. Itu bagus sekali. Lihat Pak Xiao Kika. Memang orang paling kaya. Xiao Fei, ayo tuang minum. Aku datang. Pak Xiao. Minum. Ayo. Ayo. Tunggu Xiao Yicheng. Minum gelas ini, minum isi obat ini. Aku bisa langsung tidur sama dia. Jadi, Nyonya Xiao. Pak Xiao, kamu kenapa? Ayo masuk kamar aku. Sebentar saja. Tidak, terima kasih. Ayo Pak Xiao. Tidak usah. Maaf semuanya. Aku kurang sehat. Hubungi lain hari. Pak Xiao. Pak Xiao? Kamu mau apa? Santai saja. Aku yang tanggung jawab. Kesal sekali. Cucu itu malah ambil kesempatan duluan. Anak kurang ajar ini. Ibu dia yang sial. Harusnya bawa dia mati sekalian. Suami, tenang dulu. Untuk barang rongsokan ini tidak layak. Asal dia hamil anak Xiao Yicheng, kita ambil anak itu. Bilang Xiao Fei lahir. Benar juga. Setelah malam ini kurung di kandang babi, tunggu dia lahir. Anak Xiao Yicheng. Ayo. Barang rongsokan ini pura-pura baik saat hamil, berani kabur saat lahir. Kamu mati tidak masalah. Tinggal anak itu untukku. Betul. Saat aku tangkap kamu, aku patah kaki kamu. Dia tidak kabur dan Ayo. Sayang, kamu tenang saja. Tidak ada yang bisa ambil kamu dari ibu. Ibu bawa kamu sekarang pergi dari desa ya. Langit beri tanda. 3 bintang beruntung sudah lahir kembali. Belum selesai. Tunggu lanjutannya. Sini. Cepat. Ketiga anak ini punya nasib terlalu berat. Orang biasa tidak kuat. Mungkin aku bawa ke gunung. Setelah 8 tahun, baru kumpul ayah ibu. Guru mati hari ini. Kalian sudah boleh turun. Pulang temu ayah ibu. Iya, Guru. Wanita, 8 tahun lalu, maaf, belum ketemu. Sudah ada kabar? Maaf Tuan Xiao, kami sudah cari ke seluruh kota, tapi tetap tidak ketemu. Cari lebih giat, nenek paksa aku nikah, waktunya habis. Iya, aku segera urus. Dulu hamil tanpa sebab. Tidak tahu siapa ayahnya. Ular gigit anak itu. Hel lantainya cepat. Harus bersih. Sekalian sapu juga. Halo Tuan Xiao. Belum selesai.
Cepat lihat, ibu ada di kantor ayah. Ayah bodoh ini malah belum kenal ibu. Ayo bantu ibu. Satukan ayah ibu. Kenalan dulu. Iya, ayo. Tolong! Ayo. Tolong! Mobil segera datang. Berkat segera tiba. Perutku nggak sakit lagi. Kamu orang baik? Sini. Kakek yang baik. Annie. Aku lebih muda 10 tahun. Terima kasih, anak ajaib. Sama-sama. Kalian siapin kado dulu. Aku cari ibu. Sampai jumpa nanti. Iya. Ayah, ibu, lihat. Xiao Yicheng cari wanita 8 tahun lalu. Ye Cucu dan Xiao Yicheng gak tahu identitas satu sama lain. Kita bisa ambil kesempatan buat gantiin dia. Benar. Xiao Fei kita bakal jadi istri CEO. Pak Xiao, aku wanita 8 tahun lalu yang tidur sama kamu. Kamu harus tanggung jawab. Pak Xiao, anak kami sejak saat itu nggak pernah punya pacar. Anakku dulu masih perawan. Pak Xiao sangat kaya. Harus tanggung jawab. Aku sudah bilang, aku bakal tanggung jawab. Beneran? Bagus. Kita menikah 3 hari lagi. Tapi, apa buktinya kamu wanita malam itu? Bersambung. Bukti? Aku mana punya bukti. Malam itu kamu langsung tarik aku ke mobil. Terus, Aku tak pernah bilang kejadian di mobil itu. Sepertinya kamu memang orangnya. 3 hari lagi kita nikah. benar? Terima kasih, Bos Xiao. Ya Cucu, terima kasih sudah beri aku baju ini. Mas, Gak apa-apa. Ya Cucu, sudah 8 tahun gak ada? Kenapa baru muncul sekarang? Jangan sampai Xiao Yicheng kenal dia. Kita sepertinya pernah ketemu. Mana mungkin? Dia hanya tukang sapu. Mungkin pernah lihat waktu bersih-bersih. Maaf, aku mungkin salah ingat. Ya Cucu, 8 tahun tidak ada kabar. Sekarang malah diam-diam kerja jadi tukang sapu, benar? Dasar perempuan tidak tahu diri. Kami kasih makan 20 tahun. Bukannya balas budi, malah berani sembunyi. anak kurang ajar. Mending pelihara anjing saja. Aku tak pernah pakai uang selama di keluarga Ye. Kalian juga tidak pernah anggap aku keluarga. Belum selesai. Bersambung. Anggap keluarga? Kamu tidak layak. Itu. Ibumu mati cepat. Layani kami. Itu tugas kamu. Dulu kamu buat ibu mati. Kenapa tidak juga buat diri kamu mati? Tinggal di rumah Ye kamu itu bawa Xiao. Aku kerja buat kalian selama 20 tahun. Kalau aku ada utang, sudah lunas dari dulu. Jangan ganggu aku lagi mulai sekarang. Kurang ajar kamu. Kamu cari pukul. Stop! Alat mana ini? Aku beritahu, jangan ikut campur. Urusan hari ini aku pasti urus. Jangan tindas orang sembarang. Masih kecil. Bicara besar. Cepat pergi atau aku pukul kamu. Betul itu. Lihat baju kamu itu. Sini bukan, main di rumah-rumahan. Sana, jauh pergi. Berani asal bicara lagi. Legong sambar kalian? Ibu, aku takut sekali. Ada legong juga. Bukan tadi kamu bilang legong sambar kami? Mana legong? Legong di mana? Legong cepat datang. Aku takut sekali. Jangan kira. Jadi anak kami bikin kamu aman. Bocah ini tidak guna tapi pintar bohong. Bicara sangat lancar. Aku wakil orang tua kamu, ajar kamu baik-baik. Panggil legong atas nama aku. Hajar mereka. Bersambung. Sambar aku.
petir. Cuma omongan asal anak kecil? Kamu percaya dia bohong? Ayah, lihat anak itu. Giok di pinggang itu. Kualitasnya bagus. Anak kecil itu. Mana mungkin punya barang mewah asli. Pasti hasil curi. Ini bukan hasil curi. Aku bawa sejak lahir. Bahwa sejak lahir, kamu jaga bohong. Berikan gioknya sini ke aku. Kalian serang. Kalian berani ya? Berani pukul kami begitu. Tahu siapa kami? Anak aku itu istri CEO Grup Shaw. Benar. Tantang aku. Berarti lawan grup Shaw. Kalian cari mati. Kalian yang cari mati. Kalian sekeluarga. Hari ini harus bayar. Bertahun-tahun ini, biaya urus kalian. Kalau tidak, aku buat kalian bangkrut. Dia urus kami, itu sudah tugas dia. Malah minta uang, aku... Jangan harap aku beritahu kamu anak kecil. Aku mau lihat cara kamu buat bangkrut. Anak ini cuma cari masalah. Masih mau main-main. Zulu, keluarga Ye tidak ngaku. Harta untuk keluarga Ye, ambil balik semua. Iya, Kak. Aku buat Ye bangkrut. Anak ini jago acting. Kamu hebat drama. Gawat! Uang di rekening bank semua habis. Apa? Wandai? Rasain akibatnya. Habis kita. Anak kecil, makasih sudah bantu tadi. Siapa namamu? Ibu. Aku, Yezifu. Aku, anakmu. Anakku? Mana mungkin anakku sudah celaka karena orang jahat. Nak, kamu salah orang. Aku tidak salah. Kamu ibuku. Kalau anakku masih hidup, sekarang sudah sebesar ini, sudah. Mungkin dia anak kurang kasih sayang. Kalau dia mau, aku jadi ibu sementara. Baik, aku jadi ibumu. Ayo ibu, kita pulang. Sayang, ini kawasan villa. Rumah sewa ibu di sana. Ibu mulai hari ini. Kamu tinggal di sana. Villa ini keliling gunung. Pemandangan luas. Tempat ini bagus. Ini khusus pilih buat kamu. Ayo masuk. Sayang, jangan canda. Villa ini mahal sekali. Tidak buat pembantu, tak bisa tinggal. Ayo pergi. Nanti kena usir. Ayo. Nonai, villa ini sewa ini cocok buatmu. Tapi aku cuma gaji kurang 1.000. Tidak mampu sewa rumah yang sangat bagus. Tuan rumah punya banyak rumah. Kalau kamu sewa villa ini, tidak butuh 10.000, juga tidak butuh 1.000. Belum selesai. Ini gimana mungkin begini? Karena kamu harus rutin bersih rumah, makanya sewa jadi murah. Nonai, apa kamu setuju? Ayo pergi, ibu. Silakan. Ayo jalan. Selamat datang di rumah, Pak. Kakak, ayah jahat itu mau nikah sama wanita lain? Apa? Mana boleh ibu sedih begini? Aku bawa ibu rebut pengantin. Kita temu di pesta nikah. Ibu, semua baju ini aku siapkan buat kamu. Kamu coba pakai dulu. Ini tidak boleh. Tidak bisa. Tidak boleh. Tidak boleh juga. Wah, ibu cantik sekali. Pakai ini aja. Ini? Kan ini baju nikah. Sayang, kenapa ibu pakai baju nikah? Tentu buat rebut pengantin. Rebut pengantin? Itu tidak boleh. Coba pergi, ibu. Bukan pengantin rebut. Aku... Sayang. Tutup pintu. Biar ibu turun. Jangan canda. Jangan... Ongkelar.
Apa-apaan ini? Ini tempat nikah orang. Kenapa sayang suruh aku sini? Ini hari nikahku. Kamu pakai baju nikah. Ngapain kesini? Perempuan tidak tahu malu. Pakai begini mau dekat siapa sih? Dengar ini. Cepat sadar dan pergi. Ini awal keluarga Xiao. Tidak untukmu. Anjing lihat dia orang masuk. Aku nggak mau tetap di sini. Soal kamu, Xiao nikah dengan orang sepertimu, itu sial bagi Xiao. Kamu dasar cewek. Xiao Fei, jangan kasar. Kalian lihat perempuan itu. Pakai baju pengantin, ribut di nikah orang. Mana sopannya? Gila, mau masuk keluarga Xiao. Padahal Direktur Xiao sudah punya tunangan. Benar-benar sial. Kalian semua jadi saksi. Kalian harus bela aku. Dia ini kakak kandungku. Dulu dia main sama lelaki sampai hamil. Kami sudah lama usir dia. Keluarga Ye punya 2 anak. Kami lahir dan urus dia bertahun-tahun. Dia tidak tahu balas budi, malah minta uang kami. Kami tidak mau kasih. Dia suruh orang pukul kami. Sekarang malah datang kacau nikah adiknya. Kamu sungguh tidak tahu malu. Dasar didik jahat, anak jahat. Aku sudah tahu dasar badut. Mimpi masuk keluarga Xiao. Aku rasa juga begitu. Cepat usir dia saja, biar tidak ganggu. Nikah Ye dan Xiao. Omong kosong, kalian yang tekan aku duluan, sekarang malah fitnah. Fitnah keji. Bersambung. Kamu berani bicara balik wanita ini? Aku mau buka bajumu, biar semua orang bisa lihat. Xiao Fei, jika wanita ini walau aneh, Fei Fei sudah kelewatan batas. Kita tanya dulu ada apa. Sebentar ya. Terima kasih. Maaf, aku sungguh rasa sakit. Mohon bantu aku. Dia tampak sangat sakit. Tanda lahir ini, aku rasa pernah lihat. Kita pasti pernah temu, benar? Belum usai. Kita pasti pernah ketemu? Iya. Maaf, kita sepertinya belum pernah ketemu. Kenapa kamu ada di pesta nikahku? Anakku yang suruh aku datang. Anakmu? Kamu mana punya anak? Kamu sengaja mau kacau. Pergi sana. Dari kecil tukang bohong. Aku rasa kamu tidak suka lihat keluarga Ye bahagia sedikit. Petugas bersih malang. Hidup sendiri sulit. Tak suka lihat orang bahagia. Mau buat skandal dan kacau pesta pernikahan ini. Tunggu apa lagi? Seret dia keluar. Sana pergi dulu. Masalah hari ini, aku tidak mau bahas lagi. Pergi sana. Xiao! Gawat, banyak anak di depan. Mau ketemu kamu. Mereka minta biaya hidup 8 tahun. Banyak anak? Lupakan saja. Langsung nikah. Anak-anak itu sudah rusak mobil pengantin CEO. Gawat, kenapa tidak lapor polisi? Aduh, aku tidak berani. Soalnya anak-anak itu waktu kamu kecil mirip sekali. Apa? Ayah brengsek, bayar nafkah kami. Mereka sangat mirip aku waktu kecil. Mana ibu kalian? Ibu-ibu. Ayo, kata aku, sekarang benar-benar. Moral sudah hancur. Hanya tukang sapu. Berani bawa anak sendiri. Kacau acara Direktur Xiao. Ye cucu, kayaknya kamu cari mati. Berani kacau acara Xiao Fei. Kenapa? Belum cukup susah kamu? 3 anak ini. Bilang aku ibu mereka. Apa ibu kandung? Buang mereka. Benar-benar 3 bocah malang. Ibu, kamu bengong apa lagi? Cepat ke sini. 2 adik kecil, siapa nama kalian? Bisa beritahu aku? Ibu, aku Yazilu. Aku yang pegang harta karun dunia. Aku punya emas. Bisa beri ibu banyak uang. Ibu-ibu, aku Yazisho. Si kecil Shaw. Aku punya persi kecil. Jangan remeh aku. Meski tidak kaya Lubao, tapi aku pegang nyawa semua makhluk dunia. Ye Zifu, Ye Zilu, Ye Zisho. Ini kan bintang hoki. Nama yang lucu. Ibu, kami ini kembar 3. Apa wajah kami mirip? Aku kira hanya adopsi 1 anak. Ternyata datang 3. Lihat wanita ini, cuma mimpi kosong. Nama
sama dia itu tunjuk jelas ambisi dia. Iya, masih pura-pura tidak kenal. Pura-pura apa? Belum selesai. 3 anak ini, kenapa bisa mirip sama mukaku? Aku tidak sentuh wanita lagi sejak mabuk 7 tahun lalu. Mereka pasti bukan anak aku. Anak-anak, kamu salah orang. Aku bukan ayah kamu. Kami tidak salah. Kamu memang ayah kami. Ibu dan ayah juga sambal. Keluarga bahagia berlima. Ayah, ibu cium. Cium. Ayah bodoh, kenapa betul? Ibu, aku mau adik perempuan. Anak-anak, kamu benar salah orang. Aku bukan ayah kamu. Kamu dengar itu? Dia suamiku. Yang bisa dekat dia, cuma aku saja. Tidak tahu malu. Mau mereka pergi sekarang. Jangan hina ibu. Belum bersambung. Mati saja. Dia tidak tahu diri. Siapa di depanmu? Pakai baju pengantin ke sini. Kamu pikir baju ini lebar sekali biar kamu bisa lantai di sini. Hahaha. Bos Xiao bikin dia malu. Perempuan ini bikin aku tawa. Aktingnya terlalu jauh. Anak-anak, jangan sembarang panggil ayah. Bos Xiao, maaf aku datang. Ini bukan kemauanku. Kami akan pergi. Aku akan beri nanti surat undur diri. Maaf atas kurang ajarku hari ini. Anak kembar 3? Apa 3 anak ini? Benar anak Ye Cucu dan Xiao Yicheng tidak bisa harus aman. Mereka harus cepat pergi. Kenapa masih di sini? Cepat pergi sana. Anak pengemis. Sudah dibilang, Bos Xiao bukan ayah kalian. Ikut petugas bersih-bersih, cari ayah kalian. Ayah kalian itu pasti juga pengemis. Benar. Pasti anak haram dengan laki-laki lain berani bawa ke sini bikin malu saja. Kenapa bicara begitu? Kami bicara begini. Memang kenapa galak sekali kamu? Mau apa kamu? Mau apa? Mulut kalian jahat. Aku tarik semua berkat makan kalian. Masih berani sombong. Tarik berkat makan? Sombong sekali. Marah? Jangan marah. Sini bocah, mau tarik berkatku? Ayo coba saja, biar aku lihat. Kasarnya luar biasa. Jahat dan tidak sopan. Ucap makan, tarik. Pak Ye, kenapa? Kakak hebat sekali. Ye Cucu, apa caramu? Cepat kembalikan ayahku seperti semula. Jika ayah sampai celaka, aku buat kalian bayar pakai nyawa. Ada apa ini? Xiaobao, kita jangan lawan dia. Jangan buat masalah besar. Demi ibu aku lepas kalian. Suara kamu, aku kasih balik. Oke. Ada suara lagi. Takut sekali aku. Kenapa tadi? Pasti karena banyak bicara, suara sempat hilang. Ya Cucu, hari ini pesta nikah. Aku sudah jadi istri bos grup Xiao. Ini tempat aku. Kalian tidak boleh sini. Cepat pergi. Apa dia wanita itu 7 tahun lalu? Sial gara-gara mabuk. Walau Ye Cucu datang, tapi wanita ini kenapa bicara dia jahat sekali? Aku bakal pergi. Ye Xiaofei, aku kasih tahu. Walau kamu istri bos, berani hina orang lagi. Kamu yang bisu. Belum selesai. Tutup mulut kamu. Ini tempat mewah. Kamu di sini orang kaya. Kamu cuma tukang bersih. Kamu rusak pestaku. Nyawamu tak bisa ganti. Seret wanita halu ini usir dari sini. Cepat pergi. Tukang sapu bau. Mau jadi orang kaya? Benar. Ya Cucu, kamu cuma tukang sapu wanita miskin. Bawa 3 anak, kamu pikir asal panggil ayah bisa jadi kaya? Itu cuma mimpi. Benar. Aku beritahu kamu, jangan rusak pesta Xiaofei. Percaya tidak, aku usir kamu sekarang. Mengusir tidak cukup bawa wanita ini dan 3 gembel kecil sebar ke internet. Benar. Biar mereka jadi bahan caci orang. Tikus jalanan. Benar. Ibu kena hina lagi. Kita harus turun tangan. Mereka anggap kami bertiga anak kecil biasa. Benar, kita balas dendam buat ibu. Biar keluarga ini lihat hebat kita. Kalian tidak bocah cebol. Hahaha. Kalian bertiga belum tinggi lutut aku. Bagaimana mau tunjukkan apa? Mungkin lompat sambil pukul. Aduh, aku bilang,
Kalian masih bau kencur, jangan di sini. Cari perhatian, buat malu diri. Bersampo. Aku tidak butuh fubao, lubao, shobao. Ayo pergi. Ibu, tunggu saja. Kami pasti balas dendam. Rasa kesal hari ini pasti kami ulas. Apa cari perhatian? Nanti kalian lihat, baru tahu shobao. Panggil si Ming Xianjun sekarang. Apa tunggu ibu terus kena hina sama orang jahat ini? Apa biar ibu kena hina? Baik, Kak. Aku panggil si Ming Xianjun sekarang. Cabut umur kalian. Dengar kalian bicara, lucu sekali. Anak kecil, kalian bicara sombong? Apa tidak takut keseleo? Kalian ini, kalau berani, ayo kasih lihat. Masih saja bahas si Ming Xianjun segala. Bicara begitu, bisa buat orang tawa. Kalian 3 bocah, kebanyakan nonton kartun. Di dunia ini, mana ada dewa? Oh, kalian memang kenal dewa itu? Kenapa baru balas sekarang? Shobao, jangan main. Ada ibu bisa jaga kalian. Sekarang ibu bawa pergi. Tidak apa-apa, Bu. Kami juga bisa jaga ibu. Nanti jangan sampai sujud di depan kami. Lalu minta ampun pada kami. Masih saja acting, tunggu sebentar lagi. Giliran kami tidak segan pada kalian. Shobao, apa ini? Ibu jangan takut. Ini aksi Shobao. Sebentar lagi, tunggu orang jahat ini sujud minta ampun. 3 anak ini kok jadi misterius? Lihat ini. Resik panjang umur ini kenapa masih naik? Ini tidak masuk akal. Hey, ini cuma trik kecil. Nanti kalian bakal tahu apa ini cuma trik. Ganggu ibu harus bayar harganya. Pina pencabut nyawa. Buku tanpa nama. Dewa maut muncul. Umur sudah habis. Ya cucu, kamu ke rumah sakit jiwa? Cari 3 anak ini. Mereka ini sakit jiwa. Kan aku bilang trik. Sekarang percaya? Sekarang aku yakin mereka 3 banyak nonton kartun sampai jadi bodoh. Tugas sapu tak punya harga diri. Bawa orang tak jelas. Dari mana asalnya? Si pendek ini main trik palsu di sini. Aku takut sekali. Dengar, ya cucu. Aku saranin kamu, lebih baik cepat balik. Lanjut sapu lantai sana. Jangan bikin malu di sini. Lihat 3 anak ini. Omong besar bikin mual. Jangan buang waktu kami, waktu orang kelas atas. Satpam, bawa mereka keluar. Hei, jangan buru-buru usir mereka. Kan tadi aku bilang, aku tidak akan mudah lepas mereka begitu saja. Aku beritahu, mereka bertiga hari ini tidak bisa pergi. Cuma anak-anak, kamu mau apa? Aku tidak mau susah kamu. Asalkan apa? Asalkan kamu pada aku dan Xiaofei sujud minta maaf. Lalu, depan Xiaofei, tanpa diri sendiri, tobat, lalu bilang begini, aku hari ini tidak seharusnya ke sini. Aku bakal lepas kalian. Kenapa tega sekali? Ini tega? 3 anak itu mau cabut nyawa kami. Belum bersambung. Kamu pikir bisa buat seenaknya? Benar. Itu! Ayah, kenapa? Ini akibat kalian tindas orang. Ini adalah nasib kalian. Kamu pasti pakai trik. Lawan aku, jangan bentak anak. Tidak mungkin bocah ini buat aku muntah darah. Mana mungkin aku biar bocah ingusan ini pakai trik murahan buat aku muntah darah. Tidak ada kaitan sama mereka. Aku tidak percaya. Bocah-bocah ingusan ini, apa mereka hebat? Itu karena badan aku punya penyakit lama. Tahun lalu sudah periksa, liver aku ada masalah. Ini pasti gara-gara mereka. Kalian sudah kelewatan. Oh, ya kenapa-napa? Itu tanggung jawab kalian. Kalian jangan harap bisa kabur. Ya cucu, kondisi ayah aku sekarang makin tidak baik. Kamu tega buat dia marah. Ini bukan urusan ibu aku. Kalian yang tindas ibu duluan. Paksa ibu sujud minta ampun. Bahkan tampar diri sendiri. Kakak aku memang benar. Kalau bukan kalian yang sok kuasa duluan, mana mungkin aku hajar kalian. Jangan buru-buru kalian berdua. Sebentar lagi giliran kalian. Kami cuma cari ayah. Kalau kalian tidak halang, keluarga aku sudah kumpul sekarang. Kalian anak-anak ini. Karena Ye cucu tidak didik kalian, biar aku ganti dia, ajar kalian sopan santun. Bersambung. Aku taruh tangan kotor wanita ini tidak akan kena wajah aku.
Kenapa aku begini? Ibu, kamu kenapa? Pasti ulah mereka, bocah nakal itu. Buat mereka bayar, jangan kasih ampun. Ya cucu, juga kalian bertiga. Sudah hancur nikah aku, malah celaka keluarga aku. Aku bunuh kamu. Xiaofei, kenapa tadi sehat tiba-tiba muntah darah? Kan aku sudah bilang, kalian segera kena. Kenapa apa aku bicara kurang jelas? Banyak jahat akan mati sendiri. Dokter! Dokter! Aneh sekali. Tahun-tahun aku praktik baru lihat hal begini. Usia paling tua cuma 46. Istri kamu juga muda. Tapi apa? Tapi nadi mereka mirip lansia 1 abad bagai pohon kering. Intinya adalah umur mereka sudah habis. Gak mungkin. Apa? Apa mungkin anak kecil tadi mantra yang dia baca benar manjur? Kalau tidak, kenapa jadi begini? Aku tahu, pasti kalian bawa sial. Hisap umur aku. Aku masih muda, mana mungkin mati. Tenang, Xiaofei. Benar, pasti dia. Dia pasti ingin rusak pesta. Nyonya Xiao cuma adu mulut saja. Adu mulut saja. Kenapa jahat sekali? Kenapa jahat sekali? Kalian bocah-bocah harus mati. Kita lanjut. Kalian semua, lihat keluarga Xiao berkuasa, bela keluarga Ye. Kalian berani ganggu ibu depan kami. Mimpi. Kalian semua tukang tindas harus dapat hukum. Biar aku hukum kalian. Harta habis, takkan kembali. Mungkin harta, ambil. Kebanyakan nonton kartun. Apa? Bangkrut? Hartaku habis semua? Keluargaku juga bangkrut. Tuhan cipta kalian manusia. Kalian tidak tahu syukur, malah tindas orang. Kalian harus dapat hukum ini. Kalian bertiga cukup. Apapun cara kalian, mereka sudah dapat hukum pantas. Berhenti sekarang. Kamu juga harus sama. Aku Kalau bukan karena kamu ayah kami, aku ampuni kamu. Jangan mohon buat mereka lagi. Ada apa dengan anak ini? Kenapa panggil aku ayah mereka? Ibu tahu kalian hebat, tapi hari ini pulang sama ibu dulu. Sampai rumah kasih tahu ibu, kalian main sulap gimana? Maaf, tolong lepas aku. Aku sungguh tahu aku salah. Aku tidak akan tindas lagi. Aku juga seorang ayah. Aku mohon, aku harus beri makan keluarga. Lepas aku. Jangan percaya mereka. Mereka cuma main sulap. Mumpung sekarang kita harus sama-sama hajar mereka. Nyonya Xiao, tolong kami. Kami tidak mau mati. Nyonya Xiao. Penakut semua. Kalian takut. Aku berani. Berhenti. Bersambung. Henti semua. Kamu sedang apa? Tidak punya sopan santun? Kenapa dorong Xiaofei? Kamu siapa sebenarnya? Orang seperti ini tidak pantas di keluarga Xiao. Yi Cheng, kasih tahu siapa aku. Dia nenek aku. Nenek? Maaf, Nyonya besar. Aku tidak kenal Nyonya. Nenek besar, dengar dulu. Jangan bicara kasar. Kan hari ini nikah anak kami sama Tuan Xiao. Begini saja, kita sudah keluarga, sudah jadi besar. Maaf istri aku, tolong. Dasar tidak sopan. Anak kamu juga bukan orang baik. Jangan bicara begitu. Xiaofei kami sejak kecil sangat pintar. Akhlak dan bakat dia sudah jelas. Istri aku tidak sopan tadi. Aku bakal tegur dia. Iya, Nenek. Kami saling cinta. Kami satu keluarga bakal bakti ke Nenek. Nenek, kali ini maaf saja. Meski bukan nenek kamu, apa kamu ke orang tua? Tidak bisa hormat? Tidak bisa hormat? Tiga anak ini kenapa mirip sekali? Mirip Yi Cheng waktu kecil? Anak-anak kalian dari mana? Kami bawa ibu cari ayah. Siapa ayah kalian? Dia ayah kami. Mereka bilang aku ayah mereka. Aku tak pernah punya anak dengan perempuan manapun. Memang mirip sekali. Kamu lihat, mereka bertiga mirip kamu waktu kecil.
Mereka pasti cicit aku. Nenek, aku Yezifu. Ini Yezilu dan Yezisho. Kami kembar 3. Fubao, Lubao, Shobao. Kalian bertiga sayang nenek semua. Aku nenek dari ayah kalian. Kalian harus panggil aku Buyut. Halo, Buyut. Buyut, keren sekali. Buyut cantik sekali. Kalian bertiga panggil Buyut semua. Panggil Buyut. Buat hati Buyut luluh. Buyut beri kalian angpau. Untukmu saja. Terima kasih, Buyut. Terima kasih, Buyut. Buyut baik sekali. Nenek, kenapa nenek ikut kacau? Mereka bukan anakku. Sudah ku bilang. Kamu tiap hari sibuk kerja. Cuma minum saja. Mungkin suatu hari mabuk lepas kendali lalu punya anak. Sifat aku sejak kecil, nenek paling tahu. Aku tak mungkin lakukan itu. Kamu pikir lagi, kamu pasti lupa. Mereka bertiga pasti anak kamu. Walau aku tua, tapi belum. Rabun sekali. Sampai tidak tahu mereka mirip kamu atau tidak. Tak mungkin. Dulu, aku lihat petir besar. Ada ular juga. 3 anak itu pasti, kalau tidak kena petir, pasti ular makan. Tidak mungkin selamat. Kamu bicara apa? Ibu, diam saja. Si bodoh ini cuma bisa nyusahin orang. Nenek, aku memang sama Yichan. Kami tidur bersama semalam. Memang hamil 3 anak. Tapi pas kecelakaan di pinggiran, waktu mau lahir, baru saja lahir, habis disambar petir. Ya, Xiaofei kami, 3 anak dulu itu memang kasihan. Istriku pasti ingat 3 anak malang itu, makanya salah ngomong. Jadi ganggu kamu. Apa dia benar? Kita beneran punya 3 anak? Aku nggak becus jaga mereka. Harusnya sekarang mereka panggil kamu ayah. Tuan Zhao, Xiaofei maksa hamil dulu. Mau lahirin anak itu, dia dihina orang lama, tapi gagal jaga mereka. Dia sengsara demi kamu. Aku kasihan sekali. Kenapa anakku malah nggak ada, tapi anaknya cucu malah masih hidup. Malah kacauin nikahanku. Aku sedih banget. Ya, Xiaofei dulu nggak pernah hamil. Yang hamil itu aku. Jadi maksudnya anakku masih hidup. Apa maksudmu? Anakku belum mati? Anakku masih hidup. Di mana mereka sekarang? Jadi kalian bertiga beneran anakku? Iya, Ibu. Dari awal kami bilang kamu ibu kami. Kami anakmu. Ibu, kamu kenal kami sekarang? Kalian masih hidup. Ibu, akhirnya kamu kenal kami. Bersambung. Perempuan ini pasti sedang tipu kamu. Nenek, aku tidak tipu kamu. Kamu percaya aku. Kamu perempuan ini. Lihat muka saja tahu bukan perempuan baik. Aku takkan biarkan kamu masuk rumah keluarga Xiao. Nenek, biar apapun itu, 7 tahun lalu, salah aku. Jadi aku pasti akan tanggung jawab. Ini janji aku. Kamu mau nikah sama pengacau ini, aku tidak peduli. Tapi kalau ganggu 3 anak ini, harus lewat aku si tua ini dulu. Buyut, kamu baik sekali. Nenek, aku sudah bilang, benar bukan anak aku. Kalau nenek tetap keras kepala, tes DNA saja biar jelas. Benar. Dia bicara benar. Darah keluarga Xiao tidak boleh campur. Halo Dr. Wang, tolong datang ke sini untuk tes DNA. Ayah, kamu benar ayah kami. Tidak usah tes. Benar. Anak-anak, jangan asal panggil ayah. Ini bukan ayah kalian. Perempuan ini main trik apa lagi? Suruh 3 anak tipu, dia pura-pura baik. Tuan Xiao, Fubao, pelan sedikit. Pelan sedikit. Sayang, ibu minta maaf. Ibu juga tidak tahu siapa ayah kalian. Kalau hasil keluar, kalian pasti sedih. Sayang, ibu bawa kalian pergi. Apa dia ayahku? Kamu tunggu 3 menit, kita tunggu 3 menit. Ibu. Tesnya sudah keluar. Dari data yang ada juga hasil tes DNA. Mereka bukan anak kamu. Nenek dengar kata dokter tadi? Ya, cucu.
Rahasia sudah bocor. Cepat minta maaf ke Xiaofei dan Tuan Xiao. Pesta nikah yang bagus kamu hancur semua. Sial sekali. Tidak mungkin. Kami memang anak ayah. Tidak mungkin salah. Ye cucu, bawa anak-anak itu pergi dari sini. Siapa berani usir mereka? Mau kandung atau bukan? Mulai hari ini, 3 anak ini cicit keluarga Xiao. Nenek, hasil tes sekarang sudah keluar. Mereka bertiga cuma anak tak jelas. Benar. Xiaofei kami nikah. Kenapa harus urus 3 anak asing? Jadi ibu tiri? Diam. Jangan ikut campur di sini. Keluarga Xiao cuma 3 anak. Kami sanggup kasih makan. Meski kalian bukan anak kandung Xiao, tapi buyut sangat sayang kalian. Ini kartu emas milik buyut. Kalian ambil satu-satu, pakai saja sesuka hati. Tidak perlu. Nyonya tua, terima kasih. Sudah bela kami. Masih muda, punya tenaga. Aku bisa beri makan mereka semua. Aku bantu sekali lagi. Aku pergi dulu. Ada wanita 7 tahun lalu, ada tahi lalat juga. Apa wanita 7 tahun lalu itu? Ye cucu? Belum selesai. Tunggu. Icheng, kamu mau kemana? Aku orang yang kamu cari. Tahi lalat itu bukan cuma dia yang punya. Mungkin cuma kebetulan. Nih, lihat. Aku juga punya. Kenapa kebetulan begini? Pak Xiao, tanda lahir Xiaofei ada sejak lahir. Ini bawaan lahir. Icheng, pesta nikah hari ini hancur. Ayah dan ibu masih luka. Jangan peduli ye cucu. Dan 3 anak itu, aku orang yang harus kamu tanggung. Benar cuma kebetulan. Wanita ini terasa akrab. Dibanding Ye Xiaofei, aku pilih wanita 7 tahun lalu adalah dia. Ayo, aku antar kalian ke rumah sakit. Dokter, Bagaimana kabar mereka? Pak Ye Jiangwo, Ibu Lin Xue, karena sudah tua, butuh inap 2 hari. Sudah pindah ke kamar sebelah. Ibu Ye Xiaofei masih muda, cukup inap sehari saja. Sudah cukup. Icheng, sial sekali hari ini. Semua salah ye cucu. Dan 3, anak kecil itu nikah kita hancur. Aku mau ganti rugi. Mau apa? Aku mau villa di... Wanita ini ternyata sangat serakah. Kenapa 7 tahun lalu tidur dengan dia? Sial sekali. Iya. Nanti asisten urus sertifikatnya aku kasih. Karena kalian tidak apa-apa, aku balik ke kantor. Iya, jangan khawatir. Pergi saja. Belum bersambung. Aduh, akhirnya dia pergi. Masalah hari ini, kamu mau balas budi bagaimana? Kamu mau apa, dasar nakal? Xiao Yucheng tahu kamu seperti ini? Halo sayang, kenapa pas hari nikah masih telepon aku? Xiao Yicheng suruh kamu buat tes DNA. Kamu ingat ya, di hasil tes itu, kalian harus tidak punya hubungan darah. Urusan sudah selesai, kamu mau aku bagaimana? Terserah kamu saja. Oke, aku tunggu itu. Untung aku pintar telepon kamu. Kalau tidak, karena nenek itu kolot, situasi sekarang sangat buruk buatku. Nanti bisa-bisa, ye cucu bakal kalahin aku. Kamu harus makasih padaku. Karena ini adalah hasil tes yang asli. Ada hubungan darah. Genetik sangat mirip. Benar, anak Xiao Yicheng. Tidak sangka anak itu nyawa mereka kuat. Ternyata tidak mati. Untung kamu bisa bantu. Susah raih orang kaya ini. Jangan ada yang curi harta bendaku. Tanda lawat ini tampak asli. Tentu saja, ye cucu sejak kecil punya tanda merah. Mau jadi wanita itu harus sangat teliti.
Lipstick ini aku yang kasih. Wei Gong. Sudah. Ini rumah sakit. Kamu harus sikap kayak dokter. Aku sudah begini. Kamu pikir aku mau apa? Aku kan sudah tidur di kasur kamu. Kamu mau apa lagi? Aku tidak sangka suatu hari bisa jadi wanita Xiao Yicheng. Xiao Yicheng itu sejak lahir orang terpandang tidak lirik orang, biasa kayak kita. Tapi dia tidak bakal sangka kalau aku bakal khianat dia. Cukup. Jangan terlalu bahagia. Kenapa? Di telepon sudah setuju. Mau laku apa saja. Menyesal sekarang? Bukan. Anak itu benar-benar anak Xiao Yicheng, darah dagingnya sendiri. Mereka hoki sekali. Kalau suatu saat Xiao Yicheng tahu, hasil tes itu palsu, aku bakal habis. Aku pikir ada apa? Gampang. Maksud kamu? Kamu sekarang segera temui Xiao Yicheng, buat dia tidak bisa lepas. Tidak peduli, sudah matang atau belum, dia harus nikah sama kamu. Terus kita harus bagaimana? Kamu sekarang nyonya besar, Hu Xiao, masuk kantor dia kalau mudah. Nanti goda dia di kantor, terus sengaja biar sekretaris lihat. Tidak peduli 7 tahun lalu dia laku atau tidak, dia harus nikah sama kamu. Ide bagus. Asal status Nyonya Xiao sudah sah, maka ya cucu tidak bisa apa-apa lagi. Ibu, kamu akhirnya kenal kami. Iya, semua salah ibu. Tidak langsung kenal kalian. Tidak apa-apa, Ibu. Kami tidak salah kamu. Ibu lupa tanya kalian. Iya, selama ini kalian ada di mana? Kabar kalian baik? Baik. Waktu itu saat kami lahir, ada naga emas. Guru langsung datang. Pas lihat Ye Xiaofei, 3 orang jahat itu mau celaka kami. Guru bawa kami pergi. Mana ada naga emas? Mungkin kalian salah lihat. Kamu bilang guru. Siapa guru kalian? Master Yi Kong. Benar. Dia yang asuh kami. Dia baik sekali. Guru hebat sekali. Iya. Ilmu kami, semua guru ajar. Kalian selama ini hidup baik. Beban hati ibu sudah hilang. Guru kalian mendidik kalian bertiga dengan sangat baik. Nanti ada waktu, ajak ibu pergi temu guru kalian. Ibu mau langsung terima kasih dia? Iya. Tunggu, ibu angkat telepon. Halo. Aku Xiao Yicheng. Ye cucu ke kantor sekarang aja undur diri. Suruh aku mundur. Harus bagian HRD yang kabar aku. Kenapa kamu langsung telepon aku? Siapa yang telepon? Tidak apa-apa. Pak Xiao, suruh aku ke kantor, ada urusan. Tunggu di rumah, ya. Ibu segera pulang. Iya, cepat pulang. Iya. Ya cucu, dia terasa akrab, bukan pertama kali temu. Saat dia datang, harus periksa teliti. 7 tahun lalu, benar ya Xiaofei? Ibu tadi bilang, ayah minta dia ke kantor. Iya, aku dengar. Aku mau ayah ibu terus bareng. Gimana kalau kita repas CCTV ayah? Lihat, apa ada yang bisa bantu? Menurutku, itu ide bagus. Yeay! Masuk. Yicheng, ini aku. Kenapa kamu datang? Aku sudah sembuh. Tidak bisa diam. Mau lihat kamu? Ini kopi untuk kamu. Coba minum. Makasih. Setelah minum kopi ini, aku segera balik. Buat jadi nyata. Ini di kantor. Kamu tidak bisa lari. Nanti ada tamu datang. Kamu pulang saja. Ya sudah. Nanti kita makan bareng. Dah. Pikir bakal sama dia seumur hidup, rasanya muak. Gimana ini? Wanita jahat tadi taruh obat di gelas. Aku lihat. Aku cari cara. Telepon ibu. Minta ibu jaga ayah. Biar ibu dan ayah bisa terus bareng.
Halo, Ibu. Cepat ke kantor ayah. Ada hal darurat. Bocah-bocah itu bilang Pak Xiao ada hal darurat. Aku akan resign. Apa itu darurat? Masuk saja dulu. Pak Xiao. Pak Xiao. Bapak kenapa? Panas sekali. Sesak sekali. Sambung. Kakak, adik, cepat lihat. Ayah, ibu cium. Tutup mata, jangan intip. Begini ayah ibu, apa sudah damai? Kita sekeluarga bisa kumpul lagi? Aku bisa cari uyut cantik. Iya. Tuan Xiao sadar. Tuan Xiao? Lihat jelas, aku bukan Xiao Fei. Aku Ye Cucu. Ini tidak pantas. Maaf, aku tidak sengaja. Karena sudah sadar, aku pergi dulu. Soal henti kerja, tunggu kondisi baik, bicara lagi. Rasa ini benar, sangat kenal, seperti sekejap ke malam 7 tahun lalu. Hei, tunggu dulu. Aku tidak tahu kenapa begini. Aku tidak bisa tahan. Tadi Tuan Xiao tinggi aku saat itu. Aku juga rasa hal yang sama. Si kembar 3 bilang, ini ayah mereka. Apa mungkin Tuan Xiao 7 tahun lalu pinggir jalan desa ya, orang di mobil itu kamu? Bos Xiao, kamu sadar? Aku bawa ke rumah sakit. Yichen, Ye Cucu, pergi dari sini? Kenapa kamu di sini? Kamu tiba pas waktu Bos Xiao tiba-tiba pingsan. Kita bawa dia ke rumah sakit. Aku tanya kamu, jangan alih topik. Kamu sudah rusak pestaku, sekarang muncul lagi di sini. Kamu benar-benar hantu pengacau. Aku tidak ada maksud lain. Hari ini Bos Xiao datang suruh aku urus keluar. Kamu lihat. Tanda tangan saja untukku sekarang. Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Aku tanda tangan setelah keluar. Aku sekarang istri direktur. Aku perintah, tanda tangan saja, jangan coba trik sama aku. Aku beritahu kamu, mulai sekarang, jangan injak tempat ini lagi. Aku sudah tanda tangan, sekarang bisa antar dia ke rumah sakit. Sekarang kamu pergi saja. Kamu tukang bersih jelek, bawa sepatu aku aja nggak layak. Kenapa kamu di sini mau tawar-menawar apa? Ini suami aku. Aku antar dia ke rumah sakit, bukan urusanmu. Ibu sudah tiba. Aku dipecat grup Xiao. Tidak apa-apa, Ibu. Kamu di grup Xiao. Wanita jahat itu cuma bakal cari cara hina kamu. Lebih baik kamu keluar saja. Jangan terlalu cemas ya. Ibu kerja selama ini juga ada simpan sedikit uang tabungan. Masih bisa urus kalian. Mulai besok, Ibu pergi cari kerja. Ibu, pasti dapat kerja. 10.000 kali lebih baik. Tentu saja. Ibu, kami semua dukung kamu. Baik. Semoga ucapan kalian benar. Tapi ini, jangan terlalu khawatir. Kalian anak kecil sekarang. Hal paling penting, setiap hari harus bahagia, tumbuh baik, ibu selalu ada. Mau makan apa? Mau makan apa? Ibu masak untuk kalian. Dulu nggak ada waktu, teman kalian. Mulai hari ini, bakal makin sayang kalian. Ibu, aku mau ikan asam manis. Mau makan ikan? Halo, aku mau kue. Baik, tunggu, ya. Hei. Kakek pengurus rumah, atur sedikit, besok buat ibu ikut wawancara grup Fubao. Baik. Benar-benar luar biasa. Ada apa, Ibu? Ada kabar baik? Ucapanmu memang benar. Grup Fubao baru kirim panggilan wawancara. Ini aneh. Padahal aku kasih mereka tidak ada, kirim CV. Mereka sudah kirim panggilan wawancara. Kamu pergi dulu aja. Pokoknya tunggu kamu pulang, lalu tunggu masakan enak. Kalian bertiga benar-benar pembawa hoki ibu. Baik, tunggu ibu di rumah. Baik, semangat. Kamu pasti bisa. Belum tersambung. Kamu bangun? Xiao Fei, aku di mana? Seingat aku pingsan. Tidak ada masalah. Dokter bilang kamu capek, stamina kurang. Ini.
Xiaofei, seingat aku, tadi Ye Cucu di kantorku. Aku tidak lihat dia. Mungkin saja dia belum datang. Meski aku pingsan, aku masih ingat Ye Cucu memang datang. Ye Xiaofei nenek benar, sama seperti katanya. Manu bohong, serakah, wanita malam 7 tahun lalu. Apa benar dia? Aku bingung, lalu pingsan. Aku ingat Ye Cucu ada di kantor. Kenapa kamu bohong? Apa soal 7 tahun lalu, kamu juga bohong? Sebenarnya, aku lihat dia. Kenapa kamu bohong bilang gak lihat? Itu karena dia mau urus resign. Saat aku balik, kamu pingsan. Aku minta dia bantu bawa ke rumah sakit. Tapi, selesai urus resign, dia pergi. Dia juga bilang... Bilang apa lagi? Dia bilang, biarpun hari ini kamu mati, dia tidak peduli. Selama kenal Ye Cucu selama ini, dia bukan orang yang dingin. Jangan bahas dia. Oh iya, dokter bilang kamu anemia. Bagaimana kalau besok kamu ke rumahku, aku masak sup? Oke, aku tidak apa-apa. Aku ke kantor. Kamu naik taksi saja. Hei, kenapa dia dingin padaku? Apa dia tahu sesuatu? Bersambung. Kakak, ibu sudah ke kantor. Coba suruh ayah ke sana juga. Kakak, kamu mau? Iya, seperti pikiranmu. Karena ayah ibu belum saling kenal, kita kasih mereka peluang buat ketemu. Begitu, mereka cepat ketemu. Lalu mereka bakal cinta. Nanti kita berlima bisa kumpul lagi. Kita berenang. Bodoh. Ada nenek buyut? Maaf, aku salah. Kakak benar. Lalu kakak, kamu buruan atur. Ada ide? Grup Shell dari dulu cari aku. Tepatnya, cari bos. Grup Fubao. Bukan itu kamu? Iya, aku segera suruh orang kasih kabar. Bilang, aku mau ketemu. Kamu pintar sekali. Aku kagum padamu. Kakek pelayan kasih kabar Xiao, asisten bosnya. Bilang saja, aku di Fubao, tunggu bos mereka. Iya, segera aku urus. Iya, makasih. Oh, Xiao, ada kabar baik. Kabar apa? Kenapa panik? Asisten grup Fubao baru saja telepon. Bosnya mau ketemu kamu? Benar? Iya. Bagus sekali. Akhirnya bisa ketemu. Apa yang mereka bicarakan? Bosnya bilang dia tertarik banget sama proyek kita. Siapkan dokumen cepat. Aku pergi sekarang. Grup Fubao. Yi Cheng, aku dengar tadi grup Fubao. Itu kantor apa? Kok dulu aku belum dengar? Bersambung. Baru muncul tahun ini. Konglomerat kecil. Kecepatan kembang mereka tidak bisa remeh. Hebat sekali kalau begitu. Ya, sosok seperti ini pasti jadi sekutu. Kalau tidak, bakal ancam grup Shell. Kamu sampai turun tangan. Kalian mau bahas apa? Proyek besar? Bahas satu proyek kembang energi baru. Asal grup kita bisa dapat proyek ini, kita bakal makin kuat. Hebat sekali. Aku ada urusan, kamu pulang duluan. Iya. Bisa dalam waktu cuma 1 tahun, setelah grup Xiao, aku harus cari cara ketemu sama CEO itu beberapa kali. Pas sekali Xiao Yicheng mulai curiga padaku. Kalau bisa goda dia, aku tendang Xiao Yicheng. Oh iya. 2 teman kecilku kerja di grup Fubao. Aku coba cari mereka, lihat apa bisa aku kerja di sana. Pesan wawancara hari ini langsung dari asisten CEO. Katanya dia orang sangat dekat CEO. Aku juga dengar. Ini orang dalam titipan CEO. Grup ini sampai sekarang belum pernah ada titipan. Pelayan CEO pesan khusus minta kita perhati khusus. Kayaknya orang ini punya identitas hebat. Nanti kita harus turut semua mau dia. Mewah sekali. Bahkan lebih besar dari grup Xiao. Jauh lebih mewah. Perusahaan sebesar ini, apa aku bakal sulit? Sudahlah. Hadapi saja. Lihat nanti saja. Halo, aku boleh masuk? Silakan masuk. Halo, aku Ye Cucu. Ini resume aku. Halo Nona Ye. Ada apa ini? Orang grup ini sangat sopan pada orang baru.
luar biasa sekali. Halo semua. Nona Ye, ayo duduk. Capek berdiri. Nona Ye mau apa? Mau minum apa? Susu? Kopi? Atau teh? Suhu Aceh ini, apa terlalu dingin atau panas? Kami bantu atur suhu yang pas. Tidak usah minum. Aceh jangan diatur. Sudah sejuk. Duduk saja. Baik-baik. Baguslah kalau begitu. Langsung bilang ke kami kalau tidak nyaman. Ya Tuhan, mereka wawancara aku atau aku wawancara mereka? Sangat peduli perasaan aku. Baru kali ini wawancaranya selama ini. Terima kasih. Ayo bahas wawancaranya. Maaf, kami aneh. Maaf sekali. Nona Ye datang. Mau posisi atau jabatan apa? 7 tahun ini, aku jadi tukang bersih. Tidak bisa lainnya. Kalau begitu, Wawancara posisi tukang bersih saja. Aku mau posisi tukang bersih. Belum selesai. Bagian bersih-bersih kantor ini sudah penuh. Maaf, aku ganggu. Enggak. Kantor kami butuh tukang bersih. Iya, kami pas butuh orang kaya Nona Ye, bakat bersih-bersih. Benar. Lalu soal gaji, kamu mau berapa? Aku mau 2.000. reaksi ini. Apa aku minta terlalu mahal? Sikap mereka ramah banget tadi. Ternyata mereka tunggu aku di sini. Benar-benar licik. Baiklah, 1.500. Nggak bisa. Tekan harga terus. Sudah. Masih ada 3 anak. Gaji rendah dikit. Nggak masalah. 1.000. Oleh 1.000, belum pernah lihat yang kayak kalian kantor besar. Gaji potong kecil. Nggak bisa. Nona Ye. 1.000 tetap nggak bisa. Masih nggak bisa 1.000. Kantor lain bersih bayar 2-3.000. Aku minta 1.000. Kalian pikir mahal. Nona Ye. Kamu salah paham. Kami nggak anggap itu mahal banget. Malah, kami pikir itu terlalu rendah. Benar. Aku minta terlalu murah. Iya. Kantor kalian ke bekerja cukup baik. Jadi kalian kasih aku berapa? Gaji kamu 100.000? Aku Iya. gaji 100.000 sebulan. Iya. Aku lamar jadi tukang bersih. Iya. Apa aku mimpi? Kamu nggak mimpi? Tetap 100.000. Bakat kayak kamu, kantor kami butuh. Kamu layak gaji itu. Aku tahu. Kamu penipu? Saya kasih aku 100.000. Nona Ye. Kami bukan perusahaan penipu. Semua dokumen resmi perusahaan kami lengkap. Kalau tidak percaya, aku ambil semua surat biar kamu lihat. Cukup tulus juga. Tidak usah ambil. Lalu, kapan aku mulai kerja? Kapan saja kamu bisa, silakan. Senin depan bisa. Aku urus anak dulu. Tentunya boleh. Baik. Sampai jumpa minggu depan. Baik. Untung kenalan CEO sifatnya cukup baik, tidak sombong. Ada apa? Grup kakak telepon bilang, wawancara ibu sudah selesai. Iya, aku tahu. Ibu pasti senang. Pulang bisa buat kita kue strawberry. Enak. Oh ya, kamu suruh grup kasih ibu gaji berapa? 100.000. Ibu lamar jadi petugas bersih, kamu kasih gaji besar. Apa ibu bakal curiga kamu adalah CEO perusahaan? Kamu tahu apa? Ibu itu perempuan. Gak ada duit. Aku rasa kakak benar. Aku dukung kakak. Siapa bakal curiga? Anak 7 tahun buka perusahaan, apalagi grup Fubao sekarang. Sudah hampir sama grup Xiao, perusahaan besar. Kita punya banyak uang, mau kasih ibu gaji lebih banyak. Kenapa? Ibu, anak-anak, ibu punya kabar baik. Pasti ibu lolos wawancara kan? Berkat kalian, wawancara lancar. Kalian bintang hoki ibu. Ibu paling hebat. Ibu paling hebat di dunia. Aku sudah tahu. Ibu keluar dari grup Xiao. Dapat kerja bagus juga. Betul, ibu tinggal di grup Xiao yang tempat berantakan itu. Hampir kena ganggu perempuan jahat itu. Keluar dari sana semua jadi lancar. Selamat ibu. Aku juga tidak sangka cepat dapat kerja baru. Wawancara sangat lancar. Aku beritahu, yang wawancara tadi ramah sekali. Tahu gajiku berapa? 100.000 pasti karena ibu hebat. Sangat hargai. Tidak sangka. Suatu hari bisa kayak orang kantor. Gaji sama. Mungkin gaji mereka belum tentu setinggi ibu. Ibu cantik dan baik. Wajar gaji tinggi. Pantas. Benar.
Bayar 100,000, dapat orang cantik jadi tukang bersih. Itu hoki grup Fubao. Sudah. Kalian pintar bicara. Nanti mau makan apa? Hari ini ibu traktir. Bintang hoki ibu. Makan besar. Mau kue strawberry. Jangan dengar kakak. Mau pizza durian. Mau ayam goreng. Makan semua. Hidup ibu. Tapi sayang, belum ketemu ayah kalian. Ibu, ayah segera datang. Lihat saja ke depan. Ayah si kembar 3, Xiao Yicheng. Bersambung? Kenapa Pak Xiao datang? Grup Fubao. Sanbao suruh aku lihat depan. Apa ini benar-benar kebetulan, Pak Xiao? Mengapa suamiku ada, kamu juga ada? Rani bilang ini kebetulan. Wah, aku pikir siapa? Ternyata Aib desa Ye cucu ya. Dulu kamu kena usir desa. Kupikir tidak perlu lagi. Lihat wajah kamu ini. Tak sangka hari ini ketemu di sini. Benar-benar hantu pengganggu. Bikin sial-siang begini. Jauhkan diri jika bawa sial. Tak usah paksa mendekat. Kamu, siapa yang mau dekat? Tapi lihat kamu sekarang, tampak sangat miskin. Dengar tidak, perempuan macam kamu cuma layak di sudut gelap sana. Sapu jalanan selamanya. Paham? Aku cari uang sendiri dengan kerja keras. Tiap sen yang ku dapat, semuanya bersih. Aku tidak pernah rasa diriku miskin. Aduh, omong-omong kasihan juga lihat kamu. Padahal kita tumbuh besar bareng, semua orang terus maju. Cuman kamu pakai baju compang camping. Mau aku kenalin satu kerjaan? Aku dan Xiaonan kerja di grup Fubao. Xiaonan bahkan jadi manajer penjualan. Gaji sebulan 30,000. Kenapa bicara begitu? Buat apa pancing dia? Menurutku, seumur hidup dia belum pernah lihat uang itu. Ini sekarang kantor tempat aku kerja. Suara mereka keras banget. Mau aku kunci lagi? Awas kalian. Kalau berani omong lagi, jangan salah kalau aku kasar. Aduh, lihat betapa hebat kamu. Aku mau lihat gimana cara kalian kasar sama kami. Omong besar, tidak takut gigi rontok. Xiaofei sekarang istri bos grup Xiao. Orang kayak kamu tidak pantas bawa sepatu dia. Kami teman kecil dia. Kamu mau apa? Mending kamu tidak sesal. Aduh, kalau kamu iri, bilang saja. Lucu sekali. Dari dulu, wanita ini banyak masalah. Omongan dia, siapa percaya? Semua, ayo lihat. Wanita ini sekarang dandan. Sangat bersih. Waktu kecil, 1 bulan tidak mandi. Badan dia bau busuk. Anjing lewat saja bakal jauh. Lebih bau dari tahi anjing. Kamu omong apa? Ada lagi. Kamu pacar dari kecil? Suka sama preman sekolah? Main bareng terus? Tidak tahu sudah tidur sama berapa orang? Tidak cuma itu. Sama kakek jombo di desa kami. Dia mau tidur di kandang babi. Kalian super fitnah lagi. Kamu dengar? Kamu terus cari tikus yang semua benci. Kami memang fitnah. Terus mau apa? Selama ada aku, hidup kamu tidak tenang. Wait. Kalian yang mulai cari masalah denganku karena kalian jahat. Jangan salah aku. Hari ini aku bakal bongkar semua rahasia kalian. Kami ini bersih, tidak ada rahasia. Sia-sia kalian sudah lama selalu bantu. Ya Xiaofei tindas aku. Sekarang aku bakal kasih kalian lihat wajah aslinya. Xiaofei baik dari kecil. Aku mau lihat omong kosong apa ini. Kamu sama dia memang sahabat sejati. Tapi aku rasa kalian sendiri tidak tahu pacar kalian 2 sudah tidur sama sahabat baik kalian ini. Tidur bareng. Kamu dusta. Pacarku sama aku sudah lama bareng. Dia tidak mungkin khianat. Chu Xiaolei, kamu sama Ye Xiaofei, siapa yang lebih feminin? Kamu tahu itu, kan? Lagi pula. Ya, diam-diam. Jadi ibu kalian. Apa? Kenapa? Kaget cuman begini. Chu Xiaolei, kamu sudah lama pacarannya? Pernah beli gelang, tapi dia kasih itu buat Ye Xiaofei. Kamu serius? Lalu kamu Zhang Xiaonan. Pusaka keluarga kamu ada di leher Ye Xiaofei. Kamu sendiri tidak pernah sadar? Tidak mungkin. Ayah bilang ruby itu sangat mahal. Tidak mungkin. Kasih saja ke Ye Xiaofei. Mana ada tidak mungkin. Aku cuma bicara fakta. Kalau kamu tidak percaya, coba saja dan lihat. Ada ukir nama ayahmu. Tidak ada apa-apa di sana.
Kamu hanya ingin memecah belah kami. Mungkin soal pacar aku kasih gelang ke Xiaofei. Kamu memang pembohong. Kamu benar-benar pembohong. Tidak mungkin. Aku jujur kok. Dua orang bodoh itu selalu ikut aku. Tidak mungkin mereka lawan aku cuma karena ucapanmu. Lagi pula, apa ucapan kamu ada bukti? Kamu diam-diam main curang. Benar tidak? Kalau iya, kenapa? Ayah Zhang Xiaonan, patua itu sudah lama kasih gelang itu. Sudah lama aku jual. Mana mungkin aku pakai terang-terangan? Padahal mereka anggap kamu teman. Tapi kamu anggap mereka orang bodoh. Kamu berdaya mereka. Laki-laki itu ada banyak. Tapi pesuruh setia begini tidak gampang cari lagi. Lagi pula laki-laki mereka cuma buat main-main. Kamu bicara begini depan aku. Tidak takut aku lapor. Mereka bakal musuh kamu. Tadi kamu sudah hasut. Apa mereka dengar kamu? Sama sekali tidak, benar bukan? Kalian berdua belum paham? Dia bohong kalian. Xiaofei tidak sepertimu, penuh bohong. Kalau mau hasut kami, jangan harap bisa. Kamu memang tikus besar dari parit. Cuma benci lihat orang lain lebih bahagia. Berani kamu fitnah aku. Kamu cuma iri, aku punya dua teman baik. Sedang kamu, sejak kecil cuma orang asing makhluk malang saja. Tapi kamu buat hal ini, aku tidak salah kamu. Kalau kamu sujud pada Xiaofei, mungkin hati Xiaofei baik. Kasih kamu kerja. Suruh balik grup Xiao, lanjut sapu toilet. Aku tidak butuh. Aku baru lolos wawancara tukang bersih grup Fubao. Senin depan aku kerja. Kamu sudah dipecat. Kenapa? Karena grup Fubao tidak butuh wanita bohong. Yang penuh tipu, buat coreng nama grup. Kamu tidak punya hak. Kamu bukan pewawancara aku. Aku manajer proyek dan kepala humas grup Fubao. Kenapa aku tidak punya hak? Aku resmi kasih tahu wawancara tadi batal. Mau larang aku kerja, panggil bos grup Fubao datang ke sini sekarang juga. Oke, biar kamu menyerah supaya tiap hari tidak perlu lihat kamu bikin aku mual. Panggil Wang Fugui, sebut Direktur Wang, minta dia bantu, bilang ada wanita. Rusuh di depan grup, touring nama baik grup. Iya. Ye Cucu, kamu tunggu. Tunggu Direktur Wang datang, kamu bakal malu besar. Selesai. Belum taras. Manager Wang, orang ini bilang dia lolos wawancara grup. Orang ini sejak kecil punya sikap buruk dan catatannya jelek sekali. Jadi tolong pecat dia. Benar, dia tadi baru saja bicara kasar ke temanku. Dia juga hina temanku. Orang begini masuk grup bisa buat kacau. Nanti jadi hancur. CEO tutup orang ke grup hari ini. Dia jelas orang dalam. Dua wanita ini. Satu tampak sangat miskin. Satu lagi modis. Kenal CEO. Mana mungkin sama orang kampung. Banyak urusan. Wanita modis ini pasti orang dalam itu. Aku bilang, kamu wanita ini pakai baju compang camping. Kamu berani cari masalah. Aku kasih tahu kamu, grup kami tidak butuh wanita sepertimu. Kamu cepat pergi sana. Besok kamu tidak usah kerja. Oh, selain itu, posisi kamu, aku cari orang ganti. Kamu siapa? Kenapa aku harus dengar kamu? Dia tidak tahu aku siapa? Ini kan Jason Wang yang tenar. Itu, Wang Fugui. Manager Wang. Makanya aku bilang, kamu tidak tahu aku siapa. Manager Wang, tangan kanan. Pengurus CEO. Segala urusan grup ini, dia punya hak atur. Apalagi cuma pecat kamu, tukang bersih-bersih kecil. Benar sekali. Aku lihat baju kamu compang-camping seperti pengemis saja. Aku saran kamu cepat pergi dari sini. Kembali ke gubuk pengemismu? Jason Wang, Wang Fugui. Aku tidak pernah dengar. Aku tidak akan dengar kamu. Lagi pula, wawancara aku tadi sudah lolos. Gaji yang penguji kasih lebih tinggi dari Zhang Xiaonan. Belum selesai. Oh, coba kasih tahu aku. Lihat jumlah uangnya, ya. Gaji kamu, tugas bersih, mana mungkin lebih tinggi? Benar-benar lucu. Kamu seharian cuma tahu bicara omong kosong? Telingaku ada masalah atau kenapa? Kamu lamar petugas bersih, aku paham. Bidang lama bukan? Tapi kamu bilang petugas. Gaji itu lebih tinggi dari manajer. Aku benar-benar gak ngerti lagi. Apa sekarang kamu tidak punya sadar diri? Setahu aku bonus grup kita meski lumayan bagus, tapi gaji bersih itu cuma 3.000. Gaji aku sebulan 30.000. Ya Cucu, kamu benar-benar bohong. Tanpa rencana sama sekali.
Kalau belum dengar, gaji aku itu 100.000 sebulan. 100.000? Kamu? Siapa yang gila? Kasih tukang bersih-bersih? Gaji 100.000? Kamu kan tahu dia. Dia cuma tahu jaga gengsi saja. 100.000 itu kalau uangnya tumpuk, setinggi apa dia tidak tahu. Sudah. Aku tahu kamu mau pamer di depan aku. Begini saja, kamu balik kerja di grup show. Sebulan aku kasih 500.000. Aku tidak butuh. Lagi pula, sudah aku bilang, aku tidak butuh belas kasihan kalian. Orang seperti kalian senang hina orang. Apakah hidupmu berarti? Lebih berarti dari kamu. Orang seperti kamu hidup di dunia tidak ada guna. Cuman buang oksigen. Kalau mati, buang-buang tanah. Salah benar. Menurut aku, lebih baik kamu mati. Ya, orang tidak mau lihat kamu sampai tidak nafsu makan. Bersambung. Aku bilang, kamu ini cepat minta maaf ke nona ini. Kalau tidak minta maaf, Aku bakal sebar di internet. aku buat mereka. Lihat, gimana wajah asli kamu? Jangan cuma nakut-nakuti. Kalau minta maaf, mereka duluan. Mereka yang maki aku. Berani banget kamu ngomong gitu ke aku. Kayaknya kamu lupa siapa dirimu. Kamu berani suruh istri direktur grup show minta maaf pada babu rendah seperti kamu? Iya, cucu. Kamu bosan hidup ya? Nggak percaya, nona ini. Ternyata istri dari direktur Xiao Yicheng. Katanya Pak Xiao hari ini datang ke grup juga. Untung tadi nggak salah orang. Kalau iya, hari ini aku bisa tamat. Aku bilang, kamu ini pikir tempat apa ini? Tempat kamu bisa buat apa saja. Aku tidak buat hal jahat yang parah. Aku cuma mau cari adil. Apa di siang bolong, aku kena hina, kena sakiti, tidak boleh cari adil. Adil? Orang rendah seperti kamu mana layak bicara adil? Aku kasih tahu ya. Ini grup Fubao. Direktur dan pengurus pergi. Aku penguasa sini. Aku yang atur. Pak manager benar? Minta maaf ke kami cepat. Kalau tidak, kamu bakal susah. Ya, cucu. Dari kecil kamu kalah terus dariku. Dulu begitu, sekarang juga aku kasih tahu, selalu ada orang dukung aku. Kamu cuma pantas dihina saja. Perempuan jahat itu lagi ganggu ibu. Kenapa dia terus muncul? Benar, perempuan itu. Kenapa ketemu dia terus? Kali ini dia bawa dua perempuan lain untuk ganggu ibu. Apa aku ke sana, muncul depan mereka, tiba-tiba, terus bilang, aku CEO grup Fubao. Kapan kamu jadi bodoh? Seperti Showbao. Kamu itu anak kecil. Kalau temu mereka, siapa bakal percaya? CEO sebuah grup besar, ternyata bocah 7 tahun. Aku punya cara. Coba bilang, apa cara bagus kamu? Gampang saja. Seperti waktu itu, aku hisap umur mereka sampai habis. Terus, biar mereka mohon ampun lagi. Tidak boleh begitu. Kakak, lebih baik suruh pelayan. Meski kamu itu CEO, tapi orang tidak kenal kamu. Pelayan sering muncul di mana-mana. Lubao, kamu memang pintar. Kakek pelayan, ibu di kantor, kena ganggu Ye Xiaofei bersama teman-temannya. Cepat bantu dia. Sekalian hajar orang-orang itu yang tidak tahu diri. Hello. Bukan. Hey. Sudah setengah jam di sini. Kenapa bos Fubao belum datang? Cari udara segar. Ya Xiaofei, aku nggak mungkin minta maaf ke kamu. Kamu pikir aku nggak tahu rencana kamu? Apa yang kamu punya begitu spesial sampai aku buat rencana? Kamu cuma mau semua orang pikir aku wanita jahat, terus jauh dari aku, kucilaku? Ya cucu, apa kamu punya gangguan delusi? Tiap lihat kami, pikir kami mau buat sesuatu? Aku saran kamu, kalau tak sakit, cepat periksa. Belum selesai. Belum tamat. Sejak kecil, kamu semua selalu buat aku begini. Apa bukan karena kamu jijik? Jadi orang mau kasih ajar, biar kamu ingat? Jelas kamu sebar fitnah aku, tuduh aku macam-macam, sebar kabar bohong, buat semua jauh dari aku. Kamu cuma iri. Aku lebih hebat dan pintar dari kamu waktu kecil. Bisa tidak henti buat cerita bohong? Orang lewat pun mau udah kamu.
Cuy, waktu SMP dulu begitu. 7 tahun lalu, usir aku. Village juga buat aku begini. Sekarang mau pakai cara lama? Itu salah kamu sendiri. Kamu ngomong apa? Pelayan, kamu akhirnya datang. Perempuan ini buat kacau di kantor. Bicara sombong, hina karyawan kita. Juga Nona ini tidak mau minta maaf. Iya, memang perempuan ini bicara ngawur di sini. Siapa yang kamu panggil? Berani kamu pukul aku? Kamu benar. Yang buat kacau ya cucu. Bukan teman aku yang ribut. Apa kamu salah pukul orang? Benar. Lihat, ya cucu ini. Bajunya compang-camping. Jelas dia orang itu. Orang itu kurang ajar. Kamu harusnya pukul dia. Oh, benar sekali. Aku bisa jadi saksi. Perempuan ini hina kami dengan kasar. Bahkan dia juga ke Nona ini lempar fitnah kotor. Aku belum pikun. Sampai tidak tahu siapa targetnya. Apa yang aku buat? Apa butuh kamu ajar? Apa mau posisi aku? Aku kasih kamu saja. Ada apa kepala pelayan? Kenapa hari ini asal pukul orang bahkan tidak mau dengar? Kepala pelayan, aku tidak sengaja. Aku mau pergi setelah wawancara tadi, tapi kamu cari masalah. Mereka tiba-tiba datang, lalu terus menghina aku. Yeay, cucu. Apa kamu tidak malu? Siapa bakal percaya kamu? Kami bukan orang gila yang asal serang kamu. Benar. Kenapa kamu pikir kami cuma incar kamu? Kalau bukan karena kamu, siapa yang mau ganggu kamu? Kamu lihat diri kamu. Masih tidak bisa ubah sikap ini. Begitu lihat ada orang datang, kamu mulai pura-pura polos. Kenapa hari ini masih mau goda pengurus rumah? Kamu bilang kalian bicara apa? Bicara apa? Pengurus? Kenapa kamu pukul kami? Pengurus? Apa aku buat salah? Aku dari grup Xiao, istri direktur. Kamu cuma pekerja. Kenapa terus pukul aku? Ya ampun, akhirnya ada yang mau saat Ye Xiaofei fitnah aku. Pilih percaya padaku. Sepertinya bos grup Fubao. Tidak seperti tempat lain, tidak gampang kena tipu. Atas dasar apa? Karena mulut kotor kamu dan ajak orang lain. Di depan gerbang grup Fubao buat kacau, hina karyawan baru kami. Aku gak akan biarin Kak Ichang lepasin kamu. Grup Xiao kami ada di atas semua grup lain. Kalian bahkan tidak level. Kamu berani pukul istrinya. Apa kamu tidak takut suamiku buat grup kalian bangkrut? Belum selesai. Pukul orang sembarangan, itu memang salah. Icheng, dia cuma pelayan. Urus orang lain. Berani sekali pukul aku. Telepon CEO grup Fubao. Sekarang juga. Pecat dia. Pak Xiao sampai hari ini, di depan pintu grup, bagaimanapun, ini wilayah grup Fubao. Kenapa Pak Xiao, kamu ada masalah? Tanpa alasan apapun, pukul wanita sembarangan. Itu memang salah. Tetapi kalau ada alasan, aku bisa maklum. Pak Xiao memang bijak. Dia tak punya alasan. Kurasa dia cuma suka Ye Cucu. Bantu Ye Cucu pukul orang tanpa sebab. Benar Pak Xiao. Wanita ini tadi terus hina istri kamu. Lalu pelayan itu tanpa alasan pukul istri kamu. Kamu omong kosong. Kamu datang bantu Ye Xiaofei dan mereka tanpa alasan. Pelayan memukulmu. Ada alasannya. Wei Gong. Grup Fubao naik daun. Masa dia sampai sekarang tidak ada yang tahu. Aku di sini buat apa kabar Ye Cucu? Kenapa dia di sini? Apa dia ikut aku? Kalian punya alasan beda. Aku harus percaya siapa? Begini saja. Siapa bisa beri bukti? Aku percaya dia. Biar ada kamera, tidak bakal ada suara. Aku tidak takut. Pak Xiao tenang saja. Di sekitar kita ada kamera HD 1090. Rigid. Bukti asli, sebentar lagi aku kirim ke ponsel kamu. Ye Cucu, kenapa kamu di sini? Hari ini aku dapat jadwal wawancara grup Fubao. Datang buat wawancara. Dia pergi begitu saja. Belum juga keluar dari grup Xiao, malah wawancara di sini. Mau keluar dari grup Xiao, wawancara? Kenapa kamu wawancara di sini? Pak Xiao, aku tidak paham. Apa maksud kamu? Tidak tahu maksud aku. Apa maksud aku masih belum jelas. Kamu karyawan grup Xiao, grup Fubao malah wawancara di sini. Grup Xiao maksudmu? Itu apa? Tapi, Pak Xiao, aku sudah keluar dari grup Xiao. Aku tanggung 3 anak. Harus cari kerja baru. Keluar? Kapan itu? Kok aku nggak tahu? Terakhir kau telepon aku, suruh urus surat keluar. Lupa ya. Walang usay. Waktu itu karena aku sakit, di rumah sakit, aku tidak sempat bantu kamu resign. Jadi soal resign itu, siapa yang bantu? Itu ya Icheng. Waktu itu, dia bikin malu di nikah kita. Dia hancur pesta kita. Makanya aku agak marah. Jadi kamu diam-diam bantu dia resign? Dia, bukan aku, yang mau urus resign dulu. Kamu Kenapa berani tidak tanya dulu? Kamu asal putus saja. Aku kira dia cuma tukang bersih-bersih.
Apalagi kamu pingsan. Aku panik bawa kamu ke rumah sakit. Jadi aku suruh, takutnya nanti kamu bangun, dia ganggu kamu lagi. Ye Xiaofei, kamu belum nikah ke keluarga saya. Sudah berani ambil putus buat kantor. Kalau kamu masuk, entah apa lagi maumu. Yicheng, apa maksud kata-katamu? Sesuai ucapku. Kamu tidak paham? Tapi aku sudah nikah sama kamu. Aku ini istrimu. Kamu bilang pernikahan kita hancur karena ya cucu. Belum urus surat nikah kita kan? Jadi itu tidak sah. Kenapa kamu begini? Tukang bohong kayak kamu yang gila harta, nama Xiao dipakai sembarangan di luar sana. Aku tidak akan sudi nikah sama kamu. Tuan Xiao, coba kamu pikir lagi. Xiaofei buat ini demi kamu. Benar, Tuan Xiao. Jangan sampai kamu emosi karena orang lain. Aku sudah putus. Wanita ini tak layak masuk rumah Xiao. Kalian berdua siapa sih? Berani tanya aku? Kenapa? Atas dasar apa? Kamu yang bilang mau nikah, kan? Itu karena aku buta. Tidak jelas. Kamu wanita seperti ini. Bagaimana kabar kakak? Pengurus sudah beres masalah? Pengurus baru beri kabar ayah ada di lokasi. Cek video CCTV pintu. Kalau begitu kakak, cepat ambil video CCTV, kirim ke ayah. Biar ayah tahu wajah asli wanita itu. Itu wanita jahat itu. Di depan ayahku omong kosong. Fitnah ibu, kenapa di dunia ada? Aku mau ambil hartaku. Biar umur mereka semua aku sudah. Kemarin aku lepas mereka, ternyata mereka tidak tahu cara tobat. Mereka pasti tidak tahu CCTV pintu kantor pun kualitas tinggi. Apalagi ada suara. Aku yakin video nanti pasti seru. Biar ayah lihat jelas wajah asli wanita itu bagus kalau begitu. Lebih baik kalau bisa kenal ibu. Kalau ayah putar video di depan mereka semua, lihat bagaimana mereka beri alasan. Belum selesai. Yay cucu. Kamu dari kecil, ini milik grup Fubao. Data, audio, fakta asli bakal segera jelas. Ya Xiaofei, ini bukti. Rekaman suara, dua suara tidak jelas. Aku sudah bilang, sekeliling kita, semua 360 derajat, kamera resolusi tinggi, orang tertentu jangan harap bisa lolos. Ternyata memang begini, perempuan ini pakai grup Xiao menindas yang lemah. Tak disangka, dia seperti itu. Xiao Yicheng, dengar aku. Bukan begitu. Percayalah padaku. Bukti ada sini, apalagi mau jelas. Ini pasti cuma video editan. Ini tidak benar. Kamu percaya aku. Tolong percaya aku. Menurutmu sendiri, kamu percaya? Ye Xiaofei, mana mungkin aku sama kamu? Benar. Kamu bilang sendiri, 7 tahun lalu kamu mau tanggung jawab. Anggap aku tidak bilang. Villa itu sudah pindah nama kamu. Lalu, anggap saja hal waktu itu ganti rugi dari aku. Perempuan macam kamu, mau aku nikah? Tidak mungkin. 7 tahun lalu, aku masih suci. Kamu hancur aku begitu saja. Kamu gampang bilang kasih 1 villa saja selesai. Aku ini apa? Aku pernah hamil anak kamu. Aku waktu itu kena obat, jadi nggak ada pilihan lain. Perempuan macam kamu, aku pasti tidak mungkin ada hubungan sama kamu. Ayah kenapa bodoh sekali? Selalu saja kena bius. Aku baru ingat, pas ayah suruh ibu urus berhenti kerja, ayah juga dibius wanita jahat ini. Makanya ayah pingsan. Wanita ini sebal sekali. Kak, menurut kamu, apa 7 tahun lalu itu juga dia? Dia kasih obat ayah pasti niat jahat, tapi gagal karena ibu. Makanya selama bertahun-tahun ini, dia pada peluang, dia hina ibu. Sangat jahat sekali. Tapi aku punya cara biar ayah tahu faktanya. Aku retas dulu sistem CCTV kantor mereka, lalu ambil video itu dan kirim ke ayah. Biar ayah tahu wajah asli wanita itu. Anak pintar, seperti kita, tidak mungkin. Ayah bodoh. Sekarang aku cek CCTV. Wanita jahat itu pasti tak sangka aku sehebat ini. Ini bukan kantor aku, kenapa tiba-tiba dapat video ini? Dasar wanita jahat. Kamu buat apa? Iya, Pak Xiao. Bicara baik-baik saja. Jangan marah begini. Benar sekali, Pak Xiao. Kalian kan suami istri. Biasa kalau sedang ribut, tidak perlu semarah ini. Diam! Kalian tidak usah ikut campur. Ye Xiaofei, lihat sendiri. Dokter bilang aku lemah, tubuhku payah. Mulutmu punya satu kata jujur? Ini video kemarin, waktu aku kasih obat ke Xiao Yicheng. Kamu selidiki aku. Kamu makin jago, putar balik fakta. Pak Xiao, pasti ada salah paham. Kamu jangan benci Xiaofei. Cuma karena video asing itu, kamu langsung tolak Xiaofei. Baik, aku kasih kamu kesempatan. Kamu jelasin video ini ke aku. Karena kamu janji menikah denganku, pesta pernikahan rusak karena dia
Waktu itu kamu curiga. Nenek juga tidak suka. Aku cuma ingin cepat dapat restu keluarga kamu. Jadi, Kamu mau ambil hati nenek? Kamu mau dapat restu? Keluarga Xiao masih pakai cara kotor dan sesat? Begitu? kasih obat bukan kau jahat. Aku tidak punya niat buruk. Apapun yang kamu bilang, aku tetap tidak bisa mempercayainya. Kamu gak percaya aku? Jadi percaya siapa? Ya cucu. Kamu juga dari Ye Jiachun. Sekarang aku sangat curiga. 7 tahun lalu, kamu yang kasih obat. Dua kejadian ini rasanya sama persis. Xiaofei, apa ini benar? Pasti ada salah paham. Xiaofei, cepat jelasin ke Pak Xiao kalau itu bukan kamu. Pria 7 tahun lalu, Ye Jiachun. Waiting. Tiada yang jelas. Aku lapor polisi 7 tahun lalu. Kasus itu sudah catat. Bentar lagi aku suruh orang periksa kopi itu. Nanti lihat kamu jujur atau tidak. Habis. Semua sudah habis. Bagus sekali. Ayah akhirnya tahu wajah asli wanita jahat itu. Terus, kakak, kita balik ke kantor saja. Aku kangen ibu. Tetapi kalau sekarang kita temui ayah ibu, mereka tidak bisa bicara berdua lagi. Kamu dibilang bodoh tidak percaya. Begini saja tidak paham. Jangan ngaku cari adikku kalau keluar. Mau pergi kan? Maksud adik kedua tentu mau panasi suasana. Ayah baru tahu wajah asli wanita jahat itu. Ibu juga di sana. Aku pergi sekarang, beritahu ayah semuanya. Adik, ayo cepat. Kalian berdua pelan saja. Penguras! Aku salah. Aku benar salah. Tolong ampuni aku. Maafkan aku. Mereka yang salah. Aku seharusnya tidak bantu. Aku cuma kena tipu orang ini. Sekarang baru tahu rasa. Kemarin kemana saja? Wang Fugui. Aku kasih tahu sekarang. Kamu dipecat. Besok, saya tak mau lihat kamu di kantor lagi. Pengurus, aku benar salah. Ampuni aku. Aku bodoh. Harusnya aku tidak biarkan orang ini. Sudah. Aku bilang sekali lagi, kamu dipecat, mau pergi sendiri. Atau aku suruh orang untuk usir kamu. Semua salah kamu, perempuan. Kalau bukan kamu, aku gak akan pecat. Salahin dia tidak ubah apa-apa. Aku beritahu, kamu itu nilai orang dari tampang. Makanya nasib kamu begini. Maaf, Pak. Kami sadar kami salah. Jangan usir kami. Kami datang dari desa kecil. Susah payah dapat kerja ini. Kamu jangan pecat kami. Kami berusaha keras demi kemajuan kantor ini, pengurus. Terus kerja keras. Aku mohon, jangan pecat kami. Kami tidak mau balik ke desa itu. Soal pecat kalian, aku tidak punya kuasa. Baru saja Wang Fugui dipecat, bukan kamu. Kamu jangan canda lagi. Sudah, aku beritahu kalau kalian hari ini bisa dapat maaf. Ya cucu, aku bisa lepas kalian sekali. Kalian bisa tetap di grup Fubao. Semua gantung pada kamu. Bisa maaf mereka atau tidak. Cucu, kami tahu kami salah. Kami tadi tidak harus ikut Ye Xiaofei buat ganggu kamu. Kalian ganggu aku tadi ya? Tidak. Dulu juga kami salah. Kami tidak harus sebar posisi depan teman kelas. Kami tidak harus di desa kecil ganggu kamu. Pecat dari grup Fubao. Tidak ada perusahaan mau terima kami lagi. Belum selesai. Iya, cucu. Kamu juga asal dari desa itu. Desa itu tidak adil bagi para wanita. Kamu tahu. Tolong maaf kami. Aku tidak mau pecat. Karena kalian tulus akui salah, maafkan kalian. Tapi ada syarat. Syarat apa? Kata kami bisa setuju. Jangan tinggal siapapun lagi. Kalian berdua. Tidak masalah. Kami berdua bisa. Iya, cucu. Terima kasih. Kami dulu bodoh dan kami sadar kami salah. Baik tahu kesalahan. Kalian pergi, ya. Terima kasih, cucu. Maafkan mereka, cucu. Ternyata mudah sekali. Jika aku minta maaf ke Xiao, dia bakal maafin aku. Cheng, kali ini aku benar salah. Siapa? Izinkan kamu bicara begitu. Pergi jauh. Buat itu ke aku. Kamu jijik 2 kali. Masih berani bicara begitu? Bicara di sini? Aku tidak mungkin. Maaf kamu. Aku cuma buru-buru, jadi salah bicara. Pak Xiao, maaf aku. Waktu itu aku hilaf, makanya kasih obat itu. Hilaf? 2 kali tidak sesal. Aku tidak mau. Aku cuma mimpi ingin panjat sosial dekat kamu. Sebenarnya, aku dipaksa oleh desa Yajia. wanita di sana status sangat rendah. Aku tidak mau seperti mereka seumur hidup. Orang seperti kamu, aku sudah sering lihat. Selalu ingin hidup enak. Kenapa pilih cara ini? Bikin rugi orang lain dan diri sendiri. Selesai. Aku tahu aku salah. Kumohon, maafin aku.
Aku nggak akan berani lagi. Aku mohon. Biar gimana juga, hari ini kamu hina ya cucu duluan, makanya muncul masalah ini. Apa maksudnya? Kamu suruh aku minta maaf ke jalan? Bukannya emang harus? Kamu di tempat umum hina ya cucu, kamu harus minta maaf. Apa aku nggak mau minta maaf? Aku udah kasih peluang. Kalau kamu minta maaf, dia maafin kamu, aku bisa bebaskan kamu. Kalau enggak, terima sendiri akibatnya. Kalau aku minta maaf, tapi dia nggak maafin? Aku bakal lapor polisi, ikut jalur hukum. Gak sangka, Direktur Xiao bisa suruh Ye Xiaofei minta maaf. Sejak aku kecil, baru kali ini pas dia tindas aku dapat hormat. Kayaknya Direktur Xiao ini nggak gitu jahat. Aku minta maaf. Maaf, tolong maafin aku. Kamu sih ngomong, tapi tampang minta maaf nggak ada. Aku udah minta maaf, kamu jangan ngelunjak. Gini sikap minta maafmu, dua temanmu tadi nggak minta maaf begini. Bersambung. Cukup sampai sini. Kita berdua saudara, darah kita sama, kita juga sudah tinggal satu atap lama sekali. Jangan tidak tahu diri. Punya darah sama? Saudara macam apa? Dulu Ye Jiangwo dan Ding Shui pilih kasih padamu. Kamu terus saja tindas aku? Itu semua sudah lama sekali. Kenapa dulu badan bau? Karena nggak punya kamar, aku tinggal di kandang kambing. Terus kamu sebar fitnah. Bilang aku jorok. Lalu sebar aku sakit. Jangan bilang kamu lupa. Tidak sangka, ya cucu tuh sangat derita. Kenapa bahas ini sekarang? Jangan ngelunjak. Maaf, kamu minta maaf padaku. Aku bilang kamu sudah tidak tahan. Waktu itu, aku masih kecil. Itu semua ide ayah ibu. Tanya mereka aja. Dulu kamu tidak ngerti. Tapi lapor ke ayah ibu, bilang aku tindas kamu. Aku minta maaf. Puas? Aku nggak terima. Dua teman baik nggak minta maaf begitu. Belum selesai. Kalau kamu mirip mereka, aku bisa pikir buat maaf. Kamu mau aku sujud kayak anjing di depanmu? Minta maaf sama wanita ini? Jangan harap bagus sekali. Mau sujud atau tidak, aku tak akan maafkan kamu. Kenapa aku maafkan mereka berdua? Karena mereka cuma tertipu kamu, jadi mereka salah. Itu beda dengan kamu. Orang ini punya darah yang sangat jahat. Ya cucu, jangan kira karena ada yang dukung kamu sekarang, kamu jadi hebat. Lihat saja nanti. Aku tidak akan lepas kamu. Ya cucu, sebenarnya aku tidak mau kamu keluar. Jika kamu masih ingin kembali, aku kasih gaji 3 kali. Jangan kembali lagi Pak Xiao. Fubao Group sudah cukup baik. Maaf kamu lihat hal malu. Kejadian tadi sangat malu. Gak apa-apa, itu bukan salahmu. Oh iya Pak Xiao, selesai interview hari ini, aku langsung ketemu kamu. Kamu ke Fubao Group? Hari ini Fubao Group kirim pesan ke aku. Katanya bos Fubao Group ajak aku bahas proyek energi baru. Aku datang ke sini. Ternyata hanya kebetulan saja. Aku pikir dia benar-benar ayah anak-anak. Itu hanya kata anak kecil. Mana bisa percaya? Sepertinya aku banyak pikir. Ternyata begitu. Pengurus, kenapa CEO belum datang? Sudah lewat setengah jam. Coba kamu telepon. Kalau tidak sempat, aku datang lain hari. Pak Xiao, kamu tenang saja. Tidak usah khawatir, CEO kami segera sampai. Tunggu sebentar lagi. Baik, aku tunggu sebentar lagi. Aku pergi dulu. Ya cucu, kamu masih bisa ke kantor? Bukan. Maksud aku, apa kita bisa ketemu? Xiao Yicheng, kamu kenapa? Kok tiba-tiba jadi bodoh begini? Mungkin tidak ketemu lagi. Aku Senin depan kerja di grup Fubao. Bersambung. Cucu, aku beliin makan lain kali. Ini cara aku minta maaf. Soalnya, aku dulu padamu punya sangka buruk. Pak Xiao, kenapa tiba-tiba jadi lucu? Seperti anak muda saja. Tidak usah repot, Pak Xiao. Aku tidak apa-apa. Ibu, kami datang. Kenapa kalian datang? Sayang, ada masalah di jalan? Kalau kami celaka, ibu tidak akan lihat kami di sini. Harus cari di rumah sakit. Coba benar. Ibu cuma terlalu cemas. Kalian mau apa ke sini? Kami rindu ibu, makanya cari ibu. Pak Xiao, CEO kami sudah datang. Aku bawa anak-anak pergi. Kalian bicara saja. Iya, hati-hati di jalan. Pelayan, di mana CEO-nya? Ada di sini. Pelayan, jangan canda. Mana ada sosok CEO kalian di sini? Ayah bodoh ini. Aku sudah di sini dari tadi. Belum selesai. Aku CEO grup Fubao. Kamu Fubao. CEO grup Fubao? Benar. Aku yang bangun perusahaan ini sendiri. Tapi kamu baru 7 tahun.
semua anak sekarang sepintar ini? Tentu saja. Kami bertiga sangat pintar. Apalagi kakak. Guru bilang dia jenius sekali. Iya, kata guru. Otak kakak pintar seperti monster. Coba bodoh. Maksud guru itu puji kepintaranku. Istilahnya jenius luar biasa. Banyak baca buku sana. Cucu, sudah cari ayah mereka? Anak-anak ini sangat pintar dan gemas. Ayah mereka pasti suka. Belum ketemu, aku belum ada petunjuk. Tapi kalau bisa, aku ingin ketemu dia. Namun, tumbuh kembang mereka. Aku mau mereka punya ayah, biar nggak kurang kasih sayang ayah. Kalau memang tidak ketemu, aku bisa urus mereka sendiri. Belum selesai. Tidak apa-apa, cari pelan saja. Pasti akan ketemu. Kalau butuh apapun, kapan saja bilang. Kalian bodoh. Ibu, ayah ada di depan mata. Di depan mata? Pak Xiao dan pengurus rumah ada di depanku. Apa mungkin pengurus rumah? Bukan aku. Tidak mungkin aku. Mana mungkin pengurus rumah? Dari awal, kami sudah bilang, Xiao Yucheng itu ayah kami. Benar, kami anak ibu dan ayah. Kamu dari desa ya? Bagaimana kamu punya anak 7 tahun lalu? Sebelumnya, Ye Xiaofei suruh aku cari rumput, lalu saat aku pulang, tiba-tiba saja pria tarik aku ke mobil. Di dalam mobil? 7 tahun lalu di desa Ye memang sama satu wanita di dalam mobil. Kita berdua? Apa mungkin? Kamu wanita waktu itu? Bagus sekali. Ye Xiaofei kurang ajar. Bohong aku lama sekali. Dia sengaja kasih obat, ingin kabur dari desa Ye. Jadi, Nyonya Xiao yang hebat. Tidak sangka buat salah paham kita. Ayah dan ibu akhirnya saling kenal. Nanti kita bukan cuma ada ibu, tapi ada ayah juga. Kalian memang anak kandungku. Maaf, ayah soal kemarin. Aku pasti bakal tegur salah pada kalian. Tuan Xiao tidak perlu tes DNA lagi. Jangan ejek aku. 3 anak ini sama seperti aku kecil. Benar-benar mirip. Kenapa kita buat tes DNA? Tapi kenapa hasil tes DNA dulu bisa salah? Pasti itu ulah Ye Xiaofei, perempuan itu. Kamu tenang saja. Aku pasti balas dia. Kita tunda terlalu lama. Kalau tidak, aku sudah kenal anak-anak. Untung salah paham selesai. Hebat, bukan hanya ayah ibu. Sudah baik lagi. Tapi ayah juga tahu wajah asli wanita jahat itu. Ayah tidak akan tertipu oleh wanita jahat itu. Ayah pasti bakal jaga ibu nanti. Ibu tidak bakal kena tindas lagi. Tenang saja. Ya, selama ada ayah, tidak ada orang bisa ganggu kalian. Tak ada yang bisa ganggu kamu. Masa depan bersambung. Hei, nenek tua bangkai ini pergi bawa pengawal, susah tangkap dia. Cukup bikin capek. Kalau dia sudah bangun, kita bicara apa? Apa maksudmu? Culik tidak butuh alasan. Salah cucu sayangmu itu, Xiao Yucheng. Ini di mana? Kenapa kalian bawa aku ke tempat ini? Kamu tidak perlu tahu. Tunggu cucu sayangmu datang, tanya langsung padanya. Pasti kamu buat ulah sampai Cheng tahu sifatmu. Kamu diam saja, nenek tua bangka. Karena kamu tidak suka aku, makanya dia mulai ragu sama aku. Lihat tingkahmu ini. Aku sudah tahu, Cheng pasti suatu saat lihat wajah aslimu itu. Aku sudah hidup lama. Hal begini saja, aku sangat paham. Kalau begitu, lihat saja. Aku tidak kasih tahu cucumu. Lihat bagaimana dia carimu. Sambung. Aku lihat gimana dia cari kamu. Kamu mau apa? Aku culik kamu supaya dia datang ke sini. Aku tidak kasih tahu alamatnya. Aku lihat gimana dia cari kamu. Dia telat 1 menit, aku pukul kamu 1 kali. Kita lihat apa kamu kuat atau cucu kamu cepat sampai. Kamu perempuan ini. Tua bangka, berani maki Xiaofei di sini. Kamu bosan hidup. Masih berani hina Xiaofei? Bilang dia berkelakuan buruk. Apa Xiao Yucheng sudah berkelakuan baik sekarang? Janji nikah sama Xiaofei, tapi apa hasil akhirnya? Malah buang dia begitu saja.
Aku telepon dia sekarang juga. Lebih baik simpan tenaga kamu buat adu nasib nanti. Aku yakin pas dia dengar suara kamu nanti, dia bakal rasa sangat salah. Belum selesai. Siapa itu? Kalau ada urusan penting, pergi saja. Yay, Xiaofei. Masih berani telepon ya? Xiao Yicheng, sekarang kamu dan anak kamu juga ya cucu si Jalang itu sudah saling kenal. Nikmati momen hangat ini. Coba kamu tebak nenek kamu ada di mana? Apa kamu buat pada nenek? Kalau kamu berani buat dia luka, aku buat kamu bayar nyawa. Keadaan sudah jadi seperti ini. Nenek kamu di tangan aku. Kamu masih berani bicara begitu pada aku. Dengar baik-baik suara nenek tua bangka. Yicheng, ini nenek. Jangan panik, aku tidak apa-apa. Wanita ini tidak berani apa-apa pada aku. Nenek, jangan takut. Aku segera tolong kamu. Xiao Yicheng, kamu cuma punya 30 menit buat sampai sini. Lewat 1 menit aku pukul dia pakai tongkat. Tapi barang tua seperti ini kuat berapa pukul? Lalu Kirim alamat ke aku segera ke sana. Kirim alamatnya. bukan cuma kamu bawa ya cucu itu ke sini juga. Baik, aku janji. Jangan bikin nenek sakit. Nenek sudah tua. Tidak tahan siksa. Kasih aku alamat. Aku cuma suruh kamu datang. Kapan aku bilang mau kasih alamat, cari sendiri kalau mau tolong. Kamu jahat sekali. Masih bisa maki aku? Sepertinya waktu masih banyak. Game sudah mulai. Sisa 29 menit. Ingat. Yes, Xiaofei. Telat, aku tinggal. Yes, Xiaofei. Nenek kena culik. Apa? Tunggu apa lagi? Cepat tolong buyut. Iya, kamu lihat aku. Ada yang perlu aku bantu? Dia suruh bawa kamu juga. Aku ikut pas pesta nikah, cuma nenek yang baik. Aku mau ikut. Tapi... Terima kasih. Dia belum kasih alamat. Cepat, alamat bisa aku cari. Ayah, ibu, kalian cepat pergi. Iya, terima kasih. Anak-anak, ayo. Ayo cepat. Bersambung. Sudah ketemu, aku kirim ke ibu. Aku sangat harap ayah dan ibu bisa selamat nenek buyut. Aku sayang nenek buyut. Aku tidak mau dia celaka. Iya, Pasti bisa. Kita harus percaya ayah dan ibu. Dasar jalang sialan. Kamu tidak punya hati. dasar tua bangka. Kenapa mulut kamu ngomong kasar begitu? Aku hajar kamu. Berhenti. Berani kasih siapa? Berani sentuh nenekku. Datang cepat juga. Kenapa aku sentuh dia? Itu semua salahmu. Kenapa kamu bantu wanita itu tuntut aku? Bukan karena salah kamu. Aku tanya kamu. Kamu tahu dari mana aku ambil anaknya? Gimana soal DNA itu? Gara-gara aku suap Wang Shuo, suruh buat laporan palsu, biar kalian tidak kenal. Belum Bersambung. biar kalian tidak bisa saling kenal. Yes, Xiaofei, kamu selalu jahat. Benar-benar di luar duga aku. Wah, berani kamu pukul Xiaofei kami. Aku... Ayah! Ayah! Ayah, cepat bangun! Jiangwo, kamu tidak apa-apa? Aku sudah panggil orang tadi. Kalian semua akan dipenjara. Wang Shuo juga tak ada yang bisa lari. Ayah, kamu tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa. Nenek wanita itu cucu 7 tahun lalu. Anak-anak itu juga dari keluarga Xiao. Aku sempat salah sangka padanya. Anak baik, aku tahu kamu memang hebat. Di mana anak-anak? Kenapa aku tidak lihat mereka? Anak-anak tunggu kamu di rumah. Mereka sangat suka kamu. Ayo kita pulang sekarang. Ayo pulang lihat anak-anak.